Enggak.
Jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Iya, oke. Mas Yosef, unmute, Mas. Wes ya. Yes. Agar dia tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Jadi ini adalah suhu udara. Mungkin ada yang ditanyakan. Apa bedanya bola basah dengan bola kering? Bola basah dan bola kering itu sebenarnya termometernya sama, Pak. Yang membedakan adalah di sini tidak ada airnya. Nah, di sini dia ada airnya, terus ada kayak kainnya. Jadi di sensornya ini dia tetap merasa basah. Kalau yang air rasa. Kalau yang maksimum minimum, kita posisi terakhir ini kan posisi terakhirnya 25. Berarti minimumnya ini untuk hari yang kemarin ini ya, di 25 lah. Nanti pas maksimum kita ngeceknya di sore hari. Nunggu pas panas-panasnya matahari. Air mulai panas. Ini nanti naik. Nanti kalau udah dibacakan ini yang minimum itu kan siang. Kita tarik kedalaman 0,2 sama. Nah, sekarang khusus yang 50 cm sama 100, nah ini yang kuning, ini namanya itu parafin wax. Gunanya apa? Yaitu gunanya untuk mempanaskan suhu. Kita tahu bahwa kan namanya air raksa kan dia cepat berubah. Kita harus kita angkat, suhu itu masih posisinya masih kondisi dalam stabil. Kalau misalnya nggak ada, otomatis dia berkurang. Parafin wax kayak lilin, Pak. Jangan pakai versi polisi ini kurang bagus sih. Oke, Pak. Kan pembacanya kapan pembacanya cuma dibaca, Pak. Mungkin ada Pak untuk kalah selanjutnya. Coba, Pak. Lihat kapan biasanya Ya kalau hujan buka sendiri kalau hujan. Pakai data ya, pakai data ya. Enggak, pakai revisi. Kalau yang otomatis kan Lapisannya rusak atau enggak? yang kan bertahan sama Iya. beda kalau pagi mungkin lebih panas. Nanti karena apa kan matahari masih tertahan oleh posisi. Sekarang udah
itu. Apa namanya? Kan matahari kita pasti buka itu biar dia nggak kena matahari, nggak rusak temperaturnya. Di bawah itu ada, nah ini ada temperatur gula kering. Itu mirip dengan termometer air, ada terangnya, tapi nggak perlu pakai magnet. Jadi waktu habis pengamanan yang hari kita tinggal diarahkan ke dekat air raksanya. Yang maksimum dikibaskan 3 kali atau sesuai dengan suhu yang biasanya yang nanti akan susu kering. Selain kita penguapan, ada DC. DC ini juga sama filmnya kayak penguapan, tapi dia penguapan dalam ruangan. Kalau DC ini ada air saja nih, sama ada kertas basah yang bisa untuk map. Jadi semakin panas nanti semakin turun, membasahi yang bawah ini menguap, basah lagi, menguap, basah lagi, terus selisih dari nilai yang kemarin dengan yang di hari ini itu yang menunjukkan nilai penguapan dalam ruang. Kalau ini untuk alat otomatisnya sudah ada termometernya sama kelembapan udara. Jadi dari bola kering bola basah itu kita dapat kelembapan udaranya, Pak. Kalau untuk bola basah sama bola basah dalam bundel ya. Oke. Kalau yang ini apa namanya? Kalau itu khusus pegunungan lah. Ada perbedaan gitu kan? Bayam. Kalau ini kamu kampung bayam sawi. Oh, mungkin ini kayak sayuran ya. Itu aja tanah baca. Tanah basah itu ya. Bu, dampingin satu. Ini biasanya suhu terendah ada tanah ukuran suhu terendah berapa tuh? Berapa itu biasanya? Cuma kalau lebih dalam lebih rendah. Karena kan ada 100 meter itu sudah lebih rendah. Di bawah itu. Nah ini mas. Setelah sore kita ganti lampu kerja. Mungkin kan belum tentu hari ini baru sama. Nah, bisa mungkin turun itu. Atau misalkan turun tanam di atas. Pertanyaan. Ya, dipakai. Kalau yang ini namanya yaitu bentuk. Jalan utama paling banget ya? Kalau yang saya Pertanyaan berapa? Kalau namanya jadi dalam sehari jam mulai per jamnya berapa? Berapa jam? Sore biasanya. Itu yang sebenarnya. Mungkin Ini bisa lihat Pak lah. Ini Pak. Ini di sini Pak. Kalau ini rendah aja. Kayak look itu Pak. Kita membakar.
Jadi kerjanya matahari, fungsinya logam. Yang bulat ini berfungsi sebagai Hanya 2 meter aja. Nah, Berarti di atas matahari 2 meter. difokuskan untuk naik ke atas ini. Nah, dia membakar seperti itu, kan bisa dilihat. Nah, itu. Jadi itu kita hitung, Pak. Berapa ini garis-garis mewakili jam. Nanti kita hitung berapa yang bakar. Itu kan dalam sehari jam atau 6,5 jam. Nah, itu hitung nanti. Setelah itu sore bakar. Kita hitung berapa lama. Kita yang baru buat kita. Sama kayak tadi. Diusahakan kilometer penting. Turunkan dinaikkan dong. Itu ya. Ini ada persepuluhan dan ini terkonnya. Yang dibenamkan yang minimal. Iya, di ujung iya, Pak. Makanya otomatis itu sebenarnya bagus. Cuma otomatis itu kalau error, sedangkan kita tidak mengatakan bisa mencocokan. Apakah dapat sama nanti ketika Ini proses, jadi ada yang ditanyakan? Kita pindah ke sama tinggi apa? Jadi kalau pas kita bentuk gini, kan berapa? Tadi di 0,2 itu cuma ada dua ini ya, Pak. Bola kering dan bola basah. Sedangkan di sini kita mempunyai minimum dan maksimum. Jadi suhu minimum dalam 1 hari dan suhu maksimum dalam 1 hari itu kita menggunakan termometer yang berbeda. Cara kerja sama dengan termometer apung tadi, Pak. Kita membacanya yang jarum. Ini ada jarumnya. Jadi jarumnya akan terdalam oleh air. Jadi kalau kita terdorong dia nggak akan balik lagi kecuali kita bantu. Kemudian ada suhu BK, BB, termometer bola, termometer minimum dan termometer maksimum. Sanggar ini kita punya PC, evaporasi, sama Pak penguapan. Ya, jadi penguapan ada dua, yang di dalam ruang, yang di dalam sangkar dan yang langsung. Yang tadi kan langsung mendapat sinar matahari ya Pak. Kalau ini kan enggak. Nah itu bedanya PC-nya. Kalau dia cuma dipengaruhi ya suhu nggak terlalu tinggi sama angin yang masuk dalam sangkar. Tingginya 1,2. Ada yang ditanyakan lagi? Kenapa harus 1,2 meter tingginya? Dari WHO Pak, dari meteorologi dunia, 1,2. Apakah ada pengaruhnya kalau tinggi dan rendah? Iya, pasti ada Pak. Kalau terlalu rendah biasanya juga dipengaruhi oleh dari kalau yang piring-piring mangkok-mangkoknya apa? Nah, saya bilang tadi kalau BMKG pasti punya dua arah, otomatis dan itu yang mana ya? Ya, ini yang otomatis Pak. Langsung masuk ke komputer ya? Iya. Logger. Ada yang ditanyakan? Kita pindah ke hujan ya. Kita catat baru kita salah. Nah, ini sederhana. Dia di sini, di sini ditampung, baru kita sampai habis di sini lah. Biasanya kita jam 7. Nah itu benar-benar habis di sini, baru kita baca di sini. Dan dalam data itu baru kita bikin apa terus kan sama lusa biasanya itu masih olahan lagi Pak biasanya.
kan nggak setara harus nggak langsung soalnya kan data-data kan berupa yang sebelumnya itu baru kita itu kalau misalkan mengetahui hari ini juga kan itu ada radarnya itu radar cuaca untuk tahu cuaca hari ini itu saya kita ada yang nyata di kalau data sebelumnya kita nggak bisa data kita ini ada bulan ini kan karena biasa tahun sebelumnya seperti biasanya kita mengikuti. Nah, terus ini untuk mengukur hujan di wilayah sini aja atau sampai mana? Nah, kalau ini pada batas maksimalnya, Pak. Kalau ini paling biasanya untuk daerah banjir nanti di landasan ada juga. Kan kita paling nggak di Sungai Besar dan juga paling nggak mewakili 5 sampai 10 untuk satu menakar. Karena kan belum sama kan pada di sini kan belum tentu sama dan jauh kayak itu aja. Nah, ini kan kita pasang batu mengatur ketinggian aja. Tapi ketinggian sebenarnya ini ke 20 dan bukan tanah. Sudah ketinggian dari kalau mengetahui tentang hujan tinggi sama biasanya kan mengetahui ini kan mereka kan tadi kan kita ukur tadi kan berapa misalkan maksudnya kan otomatis kan sudah hujan sering nah itu yang ada di Motor yang dilarang atau ketinggian yang kemarin masih katakan hari nah itu yang satu nggak tahu nah itu kan nggak tahu juga yang depan kecepatan ini ya itu cuma kita lanjut kalau kita mau satuannya. Nah, dia itu kayak dia itu air raksa, Kak. Jadi ketika dia benar di sini bentuk seperti kristal es. Jadi kalau dia kena matahari, air raksanya ini bakal bentuk cair. naik kayak termometer. Bukan, Mbak. Ya, cairan yang di dalam bola pejal ini akan mencair. Kayak yang kita pakai berapa banyak air yang nyala secara biasa. Nah, nanti kita terkonversi perhitungannya. Jadi data dapatkan ini kita langsung dipakai. Jadi ketika besok kata udah baca sebanyak hari kemarin, kita balik Pak, kita bantu dia untuk menjadi lagi di bulan. Balik, iya dibalik. Kita balik pakai lagi. Balik taruh. Iya, balik kita taruh. Biar besoknya kena cahaya matahari. Iya. Turun lagi kan kita gitu. Namanya jendela. Kurang. Iya. Tidak tahu dia. Yang ditanyakan? Ilmu apa tadi radiasi, Pak ya? Radiasi. Besok ini saya lupa gimana. Tapi tugas harus nah dia pakai bola kaca tanpa udara. Jadi bola kaca ini benar-benar jadi ya ada satu titik kayak kelereng itu kan pasti tetap ada satu titik aja yang udara kan. Kalau ini enggak langsung. Jadi langsung kena matahari posisinya mau ke selatan tengah. Dia langsung kena, langsung musatkan, Pak. Tinggal kita yang radiasi. Karena otomatis jadi datanya masuk ke logger. Nah, jadi kayak robot ini ininya sensor
malam hari paginya udah balik lagi. Iya, dia solar radiasi ada di sana. Energinya dia. Iya. Kemudian kita yang Yang ini untuk radiasi matahari yang dari atas. Terus yang bawah ini untuk pantulan yang dari bawah. Jadi kalau yang untuk alat otomatis itu malah kita punya 3 Pak sensornya. Ini sama Pak, sama Bu, sama yang ASRS ini Pak. Ya ini satu kesatuan. Ya ini sensornya untuk yang dari matahari langsung, yang ini. Terus ini yang mantul dari bawah. Oh. Kita lanjut Pak ya. Oke. Nggak lama sih dia, Pak. Pokoknya putarannya sehari bisa. Oh, ini Jamnya. 1 jam ya. Jam. Nanti 24 jam ya, diputar setiap pagi. Iya, 24 jam. Jadi kalau misalkan malam-malam juga kan biasanya hujannya juga. Kelihatan lah, kan beda. Nah ini kelihatan. Nah ini kan kayak harus satu. Kalau emang kalau jarang, oke. Gitu kan. Cuma posisinya sekarang bisa 1, sama ini 2. Kalau termometer umum sudah baca ini biru ini namanya Ender aja kita baca. Kalau termometer maksimum, nah naturally sama aja sih baca ini juga cairannya itu aja. Oke, saat dorong alkohol. Kalau alat Kalau ini yang apa? Alatnya ada di dalam, biasanya kalau ngukur dikeluarin. yang Alat ukuran Pak ya. Suhu juga Pak. Suhu ketinggian yang beda juga Pak. Tapi pakai ada alat dipasang. kayak kandungan ah. Ini itu pakai kelembapan atau apa? Mana alatnya? Ya, dalam. Ini tadi sampahnya kalau saya mau bikin kandang ayam. Seluruh wilayah Indonesia Pak, jadi penempatannya sesuai keputusan pusat berdasarkan ranking juga. Jadi kita memang di titik Ini tadi kan ada personal yang off, ada yang Helman. Ini yang air yang otomatis. Jadi nanti ya hujan kok nggak perlu diukur lagi, dia langsung ada tembakan apa kayak jengkat-jengkit dan jengkat-jengkit lagi. Nanti misalnya bulan jengkat-jengkit kan sensornya itu yang turun nanti ke pencet di ada mili. Kalau pagi 4 mili tambah mili lagi mili. Jadi 4 update gitu.
Tapi langsung sini AWS. Ini sebenarnya gabungan sini, Pak. Dia sendiri nama RG. Kalau gabung sama AWS, Automatic Weather Test. Isinya sama, ada motor kan biasa Pak yang ukur angin. Terus ini kan sama juga ya di termometer angkar meteorologi yang bijinya. Tapi ada tambahannya, dia ada tekanannya, nambah tekanan. Terus kita ke nih. Ini tanah bot sama gundul. Sama ada bedanya nih yang Tadi yang boleh minta Langsung masuk data ya. ya. Jadi cara kerjanya seperti ini. Misalnya ada hujan nih. Ini ngebuka sendiri nih, Pak. Tuh. Ya. Buka sendiri. Buka sendiri nanti hujannya masuk ke dalam tabung. Ini masih semi otomatis, Pak. Belum otomatis lah. Jadi masuk ke dalam sini. Terus kasih kelas dulu ada di sini direct. Nanti kita ukur tuh. Jadi ini ibaratnya kayak kita nggak perlu pulang ke taman alat lagi, Pak. Kalau itu kan kita tiap jam harus ke sana sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Ini enggak. Yang sana akan dipakai ya, pakai yang ini. Masih, Pak. Masih. Jadi kita Penakar otomatis. ini namanya untuk bahasa Inggris saja ini bahasa anunya. Ya, bahasa sederhananya ya. Ukur konsentrasi debu. Pak. Jadi cara kerjanya gini, Pak. Jadi di sini ada kertas nanti dimasukin. Kertas itu kita ada alat juga untuk ngidupin ini kan mesin. Ya. Dia hidup gitu. Jadi debu-debu yang ada di udara ini nih masuk ke kertas ini. Jadi kertasnya nanti yang awalnya putih jadi buram gitu, Pak. Disedot. Iya, disedot. Sedot gitu. Kayak vacuum cleaner. Nah, gitu kan. Misalnya hari ini kita hidupkan alatnya, besok kita angkat. Baru nanti bagian data, informasi yang analisis. Iya, gitu. Dengan debu barang BMKG ya. Iya, kualitas udara, Pak. Kualitas udara. Pencemaran iya. kualitas udara itu kan BMKG juga. Polusi, nah itu kebakaran hutan, asap-asapnya itu. Asap itu. Karat debu. Polusi udara. Pak, bahasa umumnya. Enaknya. Pakai U, PU, P bukan V. Polusi. Ya, ini lebih canggih lagi. Jadi ibaratnya kompleksnya lagi ini, Pak. Data-datanya semua langsung terhubung ke display komputer kita. Suhu. Ini tetap di sini, Pak. Yang tinggi itu nanti sentasis. Iya, yang tadi, Pak. Anemometer. Kelihatan sederhana tapi fungsinya kok nganu. Kalau kita lihat ini yang apa gitu. Iya, Tadi ya lihat ke sini apa itu maksud pasang-pasang. Bisa kita lanjut lagi, Pak? Oke. Kecil. Rapatan.
Oh iya jenis. Oh, manual itu berarti yang ini. Selatan. Tangkar rendah. Tadi tangkar tinggi, tangkar rendah. Tingginya berapa, Binsar? Ini Bu. Ya. Yang di permukaan tanah. Yang di permukaan tanah. Kalau yang di sana itu 2 meter. Buka lagi, Binsar. Biar kelihatan. Ini ada bola kering dan bola basah, Pak. Kalau bola kering dia untuk mengukur suhu. Bola basah untuk kelembaban. Nanti ada perhitungannya. Oh, ini suhu kalau berapa? Ya, kan ada Itu basah di sini. itu air, Pak, isinya, Pak. Kelembapan itu apa dah? Kelembapan ini apa tingkat panas tinggi gitu? Kelembaban itu ini, Pak. Basah, Basahan. Semakin panas, semakin Kalau semakin panas, kelembabannya semakin rendah. Kalau semakin hujan lebat, dingin, kelembabannya tinggi. Oktober sampai Maret bukanya dari sini. Ya, sekarang kan udah masih di pintu selatan. Itu karena ada waktunya itu ya. Kan bumi kan berputar gitu kan, Iya, Pak. iya. Otomatis kan kita sekarang terimanya dari Oke. Oktober sampai 13 cuma 3 bulan. Oktober. Oh iya. Ada merah ya. Sip. Sampai habis Pak itu. Jadi kita lihat seberapa sih penguapannya itu. Ini untuk beberapa jam dia operasi. Biasanya kita nyalakan mulai jam 8 pagi, baru kita angkat besok jam 8 pagi pun. Istilahnya itu 24 jam alat ini kita nyalakan. Setelah itu baru kita sampelnya baru kita timbang untuk mengetahui berapa sih berat kita untuk mengetahui sebenarnya baru kita bisa meningkatkan berat. Oke, sama. Juga di jam 8, jam 2 sama jam 6 mengetahui suhu air ini. Jadi di panci ini penguapan sama suhu air kalau hujan makin banyak gitu. Oh enggak. Ikan menguap jadi mendung. Menguap panas Ya, jadi mendung ya. enggak Pak, kan semakin panas malah airnya semakin sedikit Pak. Dia muap. Oh, enggak jadi mendung dia. Enggak. Ya, itu sebenarnya proses pembentukan awan juga, Pak. Cuman kan kalau dalam skala yang kecil gini enggak jadi hujan. Ya. iya. Kecuali kalau di danau, di laut, nah itu baru, Pak. Ini kan air biasa ini, Pak, dari selang itu juga. Wis, itu sederhananya, Pak. Itu sama ini. Sama, ini cuman Otomatis. Oh, ya. Langsung terinput di komputer, Pak. Jangan sih. Minimum. Oh ya, kalau yang maksimum suhu udara
Ini setengah meter. Jadi selain panci penguapan kita ada anemometer. Ini untuk yang setengah meter. Jadi kan selain penguapan kan selain cuma panas matahari kan faktor angin juga kan mempengaruhi penguapan. Seperti kita jemur pakaian kalau dalam rumah tetap bisa kering kan. Paparan sinar matahari langsung. Ketika matahari berada di utara, kita membuka lewat pintu selatan. Ketika matahari di selatan ekuator, kita membukanya dari utara. Ini ada tanggalnya 14 Maret sampai 2 Oktober kita buka dari pintu selatan. Oh gitu. Iya. Paparan sinar matahari langsung. Ketika matahari berada di utara, kita membuka lewat pintu selatan. Ketika matahari di selatan ekuator, kita membukanya dari utara. Ini ada tanggalnya 14 Maret sampai 2 Oktober kita buka dari pintu selatan. Oh gitu. Iya. Paparan sinar matahari langsung. Ketika matahari berada di utara, kita membuka lewat pintu selatan. Ketika matahari di selatan ekuator, kita membukanya dari utara. Ini ada tanggalnya 14 Maret sampai 2 Oktober kita buka dari pintu selatan. Oh gitu. Iya. Paparan sinar matahari langsung. Ketika matahari berada di utara, kita membuka lewat pintu selatan. Ketika matahari di selatan ekuator, kita membukanya dari utara. Ini ada tanggalnya 14 Maret sampai 2 Oktober kita buka dari pintu selatan. Oh gitu. Iya. Paparan sinar matahari langsung. Ketika matahari berada di utara, kita membuka lewat pintu selatan. Ketika matahari di selatan ekuator, kita membukanya dari utara. Ini ada tanggalnya 14 Maret sampai 2 Oktober kita buka dari pintu selatan. Oh gitu. Iya. Paparan sinar matahari langsung. Ketika matahari berada di utara, kita membuka lewat pintu selatan. Ketika matahari di Jadi dia alamnya semua otomatis. Namanya di alam ini menunjukkan arah anginnya, sedangkan putaran-putaran itu menunjukkan kecepatan anginnya. Jadi nanti tercatat langsung di display di komputer kita. sedangkan kita tidak mengatakan sama ya. Apakah sama nanti ketika ini proses dia ada yang ditanyakan, kita pindah saja sama tinggi apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Haji Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru, Ibu Siti Hamdah SPMT. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Insinyur Haji Muhammad Fauzi Nur MP. Kepala Pusat Pelayanan Informasi Iklim Terapan, Bapak Dr. Andes Nasrullah. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Wilayah 3, Bapak Taufik Gunawan Dipelseis. Kepala Stasiun Klimatologi Banjarbaru, Bapak Guru Ciptanto MTI. Kepala Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur, Bapak Karmana MM. Kepala Stasiun Meteorologi Gusti Syamsir Alam Kota Baru, Bapak Tony Kurniawan SP. Kepala BPP Banjarbaru Selatan, Bapak Ihnaton Ahmad Karyadi SPI. Kepala Bidang Informasi Iklim Terapan, Bapak Marjuki MSI. Bapak Ibu Kepala Stasiun Klimatologi se-Indonesia, dan yang kami banggakan, Bapak Ketua dan para anggota kelompok tani Mekar Jaya Lestari, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita dapat hadir dalam kegiatan Sekolah Lapang Iklim SLI Operasional Kalimantan Selatan tahun 2020 pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 yang mengusung tema Bergerak untuk mendukung usaha pertanian Banua. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya untuk memandu acara dan membacakan rangkaian kegiatan pada hari ini. Acara akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan berdoa. Kemudian pengantar kegiatan oleh Kepala Stasiun Klimatologi Banjarbaru selaku penanggung jawab kegiatan SLI Operasional Kalimantan Selatan tahun 2020. Dilanjutkan dengan pemutaran video pendek kegiatan kelompok tani Mekar Jaya Lestari. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru yang dilanjutkan dengan sambutan Komisi 5 DPR RI. Dilanjutkan dengan sambutan Kepala Pusat Pelayanan Informasi Iklim Terapan dan penyerahan modem serta alat bantu SLI secara simbolis kepada para peserta. Dilanjutkan dengan foto bersama dan terakhir diskusi. Acara pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan untuk berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita menundukkan kepala dan menengadahkan tangan kita sejenak untuk memanjatkan doa kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta seluruh alam. Perkenankanlah saya pada kesempatan kali ini untuk memimpin doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan ridho-Mu. Pada hari ini kami mengadakan acara Sekolah Lapang Iklim Operasional Kota Banjarbaru tahun 2020. Ya Allah Rabbul Izzati, berikan kepada kami petunjuk dan bimbingan, agar jiwa dan semangat kami senantiasa menggelora dan mengilhami pengabdian kami bagi nusa dan bangsa dalam mendukung pembangunan nasional. Ya Allah, hindarkanlah bangsa kami dari mara bahaya, jauhkan dari permusuhan dan perpecahan. Berilah kemudahan jalan keluar dari segala persoalan dan ridha di tekad kami dalam membangun bangsa dan negara untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran. Ya Allah yang Maha Agung, jadikanlah momentum acara Sekolah Lapang Iklim Operasional Kota Banjarbaru tahun 2020 ini sebagai pembangkit semangat dalam mengabdi kepadamu. Tanamkanlah semangat bahwa pengabdian kami bernilai ibadah. Karenanya ya Allah, teguhkan iman dan takwa kami, tingkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta perbaikilah kepribadian kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Karenanya ridailah kami dan perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pengantar kegiatan oleh Kepala Stasiun Klimatologi Banjarbaru selaku penanggung jawab kegiatan SLI Operasional Kalimantan Selatan tahun 2020. Kepada Bapak Guru Ciptanto MTI, disilakan. Terima kasih MC. Mohon tes untuk host. Suara saya terdengar mungkin? Terdengar, Mas. Untuk host mungkin di ruangan ini bisa ditampilkan peserta Zoom. Mohon untuk host.
peserta Zoom-nya ditampilkan. Baik, sambil menunggu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menyapa peserta yang hadir di dalam Zoom. Mohon host dikembalikan lagi ke peserta di Zoom. Masih ada gangguan teknis mungkin ya. Mohon host ditampilkan untuk partisipan di Zoom meeting, bukan di ruangan ini. Biar kami yang di ruangan juga bisa mengenali. Yang kotak banyak diklik, ya. Ya, terima kasih. Kepada yang terhormat anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Haji Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Selamat pagi, Pak. Yang terhormat Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan, Bapak Nasrullah. Mohon maaf, ini Pak Deputi hadir kiranya. Yang terhormat Pak Deputi Bidang Klimatologi BMKG. Selamat pagi Pak Deputi. Selamat pagi Pak Guru. Ini saya double ya, silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak Deputi. Yang terhormat Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3, Bapak Taufik Gunawan, Diplomasis. Yang terhormat Kepala Bidang Informasi Iklim Terapan, Bapak Marzuki. Yang terhormat Bapak Ibu Kasklim se-Indonesia yang hadir dan selalu mendukung kegiatan SLI operasional kita ini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Kasmet Gusti Samsir Alam, Bapak Tony. Yang terhormat Kepala Sub Bidang Informasi Iklim, Lingkungan, dan tim SLI Pusat yang membimbing kami dari jarak jauh. Kemudian saya menyapa yang ada di ruangan ini, Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan Kota Banjarbaru, Ibu Haja Siti Hamdah, yang terhormat Kepala BPTPH, Bapak Haji Muhammad Fauzinur, yang terhormat Kepala Stasiun Meteorologi Samsudin Nur Banjarmasin, Pak Karmana, MM, yang terhormat Kepala BPP Banjarbaru Selatan, Pak Ignaton. Pagi Pak yang tadi sudah ke lapangan. Terima kasih banyak mendukung pasukannya ini. Yang terhormat pejabat pengawas Faklim Banjarbaru yang hari ini hadir diwakili Pak Enu,
Pak Kasih dan Bu KTU-nya cuti. Yang terhormat Ketua Kelompok Tani Mekar Jaya Lestari beserta anggotanya yang berbahagia ini. Rekan-rekan pegiat pertanian dari unsur penyuluh dan PUWT. Tim SLI Staklim Banjarbaru yang handal dan cekatan. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan pengantar kegiatan ini. Yang pertama, kami ucapkan puji syukur kehadirat Irahi Robi bahwa kita saat ini tetap diberikan kesehatan dalam pandemi COVID-19 ini. Kita bisa hadir bersama, kita bisa menjalankan kegiatan bersama meskipun dalam protokol kesehatan yang terbatas. Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini dan di Zoom, sedikit kami menyampaikan beberapa hal, mungkin ada yang terlewatkan dari kegiatan ini, yaitu tentang SLI sendiri. Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, perlu saya sampaikan bahwa SLI tahun ini adalah SLI operasional yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Stasiun Klimatologi Banjarbaru sudah menyelenggarakan SLI ini sejak 2011 sampai 2019, tapi dalam bentuk SLI tahap 2. Nanti mungkin Pak Deputi atau Pak Kapus yang akan insya Allah menjelaskan SLI 1, 2, dan 3. Dan Banjarbaru, Staklim Banjarbaru, BMG ini hanya untuk SLI 2. Tetapi tahun ini, tahun 2020, kami seluruh Indonesia, teman-teman rekan-rekan Kaslim mendapatkan mandat SLI operasional. Apa SLI operasional? Kurang lebih adalah ditujukan langsung kepada kelompok tani. Kami tidak memberikan pendanaan langsung, tapi kami memberikan pembimbingan bersama rekan-rekan penyuluh dan pengamat hama. Tidak hanya penyuluh pengamat hama, mungkin ada teman-teman dari instansi swasta, nanti kami bersama-sama instansi yang ada di Banjarbaru akan memikirkan lagi kira-kira dari swasta apa yang kira-kira bisa mendukung kegiatan usaha tani yang ada di Banjarbaru. Sebelumnya SLI operasional awal bulan kemarin kami selenggarakan untuk tanaman pangan di Hulu Sungai Selatan. Kali ini, hari ini untuk teman-teman Poktan Maju Jaya Lestari yang bergerak di bidang hortikultura. Yaitu saya mencatat di 7 tanaman Pak ya, Pak Aris. Di gambas, cabai Pak ya, jagung pakan ternak Pak ya. Kemudian apa lagi Pak? Melon, kacang panjang. Ya, beberapa dari komoditas yang sudah ditanam, ada yang sudah dipanen Bapak Ibu peserta Zoom yang ada di jauh sana. Di antaranya jagung Bu ya. Kemudian cabai Pak. Ya, ada 3 saya lupa. Kemudian tujuan SLI di Kalimantan ini Bapak Ibu sekalian memberikan kemandirian. Kemandirian untuk siapa? Bagi kami semua pesertanya. Tetapi tidak luput, kita tetap menggunakan sinergisitas untuk bergerak membangun Banua. Banua ini adalah sebutan Kalimantan Selatan, Bapak Ibu peserta Zoom yang ada di virtual. Bapak Ibu sekalian, harapan kami dari SLI ini adalah memberikan pendampingan guna mengurangi risiko dari gagal karena perubahan iklim. Jadi gagal perubahan iklim biasanya terjadi karena adanya iklim ekstrim atau cuaca ekstrim. Kemudian kami juga ingin meningkatkan hasil produksi ketika tahun-tahun normal. Nanti teman-teman dari penyuluh pertanian, kemudian dari kelompok tani, insya Allah akan ke depan terus kita godok dengan pengertian-pengertian yang baru sehingga lebih memudahkan kita berkolaborasi. Yang tak kalah penting adalah kita ingin menuju mengenal kearifan lokal, di mana dengan kearifan lokal ini cuaca dan iklim yang selama ini dikenal sebagai faktor penghambat, kita ubah mindsetnya menjadi faktor pendukung. Tidak banyak yang kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ini ada sebelum penutup pengantar ini kurang pas rasanya kalau tidak saya bacakan puisi dari panitia.
Ada 2 ini titipan. Makan lakatan di atas papan, campuri santan, campuri hinti. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya di SLI ini. Tulak berjalan ke Batu Merah, buliknya singgah di Mataraman. Namunnya ada kata yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Salam iklim dari kami, kenali iklimnya, rencanakan kegiatannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantarnya Bapak Guru. Acara selanjutnya adalah pemutaran video pendek kegiatan kelompok tani Mekar Jaya Lestari, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Sekolah Lapang Iklim Operasional tahun 2020 Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan di Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan selama 1 musim tanam. Peserta terdiri dari 33 orang anggota kelompok tani Mekar Jaya Lestari. SLI operasional kali ini berfokus kepada tanaman hortikultura yang merupakan bagian terpenting dari keseimbangan pangan, yaitu kacang panjang dengan masa tanam kurang lebih 4 bulan dan dapat dipanen 16-18 kali. Lalu cabai hijau dengan masa tanam kurang lebih 3 bulan dapat dipanen setiap 6-7 hari. Dan jagung dengan masa tanam kurang lebih 3 bulan yang diperuntukkan untuk pakan ternak. Saya Haris Effendi, Ketua Kelompok Tani Mekar Jaya Lestari di Kelurahan Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kalimantan Selatan. Saya berterima kasih dengan adanya Sekolah Lapang Iklim yang diadakan oleh BMKG Kalimantan Selatan, karena Sekolah Lapang Iklim ini sangat bermanfaat bagi petani di kelompok saya, sehingga mereka memahami kondisi iklim, mereka akan tahu jadwal tanam sehingga tidak mengurangi risiko kegagalan panen. Sekolah Lapang Iklim juga sangat bermanfaat bagi mereka karena dengan hal-hal seperti itu mereka akan tahu bahwa ada hama-hama tertentu yang berkembang pada musim kemarau, ada hama-hama tertentu yang berkembang juga pada musim penghujan. Jadi kami berharap ini tetap berkesinambungan, mengupgrade pengetahuan para petani yang ada di kelompok tani Mekar Jaya Lestari ini. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru. Kepada Ibu Hajah Siti Hamdah SPMT, kami silakan. Baik, terima kasih bawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Deputi Pak Rizal. Yang kami hormati juga Bapak Anggota Komisi 5 DPR Pak Haji Rifki Karsayuda. Yang saya hormati seluruh peserta Zoom meeting kali ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon izin Bapak yang terhormat semua. Dan yang kami hormati yang berada di sini, Bapak Kepala BPTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak HM Fauzi Nur, dan tentu saja pelaksana yang kami hormati juga Bapak Kepala Satklim kelas 1 Banjarbaru, Pak Guru Ciptadi, Bapak Satklim Banjarmasin, Pak Karmana, dan seluruh jajaran Satklim Banjarbaru, serta Bapak Anton, Kepala BPP kami, KPP Banjarbaru, para penyuluh, para POPT, dan tentu saja yang kami sayangi, kami banggakan, para petani kami, dari kelompok Mekar Jaya Lestari, Pak Aris dan kawan-kawan. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita diberikan Allah nikmat sehat, nikmat umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan silaturahmi sekaligus acara ini. Dan kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, tentu saja Pak Guru, kami sangat menyambut baik acara seperti ini. Kami berharap acara kerjasama dengan Satklim Banjarbaru maupun dengan instansi yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan bisa lebih lagi. Tidak hanya sampai di sini, kami berharap kerjasama kita bisa lebih lagi di dalam kegiatan dan program yang lainnya. Dan tentu saja tidak hanya dengan kelompok tani kami yang saat ini Mekar Jaya Lestari, tetapi juga harapan kami ke depan kita bisa dengan kelompok-kelompok tani yang lainnya yang ada di wilayah Kota Banjarbaru. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kegiatan ini tentunya mendukung sekali program pemerintah Kota Banjarbaru, khususnya keinginan almarhum Bapak Wali Kota kami. Beliau berpesan kepada saya khususan di bulan Juli kemarin sebelum beliau sakit. Saya merasa sangat mendapatkan kehormatan sekali karena beliau menginginkan sektor pertanian khususnya pembangunan pertanian di Kota Banjarbaru ini lebih maju lagi. Beliau menginginkan sekali meskipun Banjarbaru bukan kawasan pertanian, tetapi beliau menginginkan pembangunan sektor pertanian, khususnya pertanian perkotaan, bisa lebih maju untuk Kalimantan Selatan dibandingkan kabupaten kota lainnya. Demikian Pak Fauzi. Bahkan beliau sangat senang sekali ketika mendengar bahwa BPP kami 2019 BPP Liang Anggang terbaik 1 untuk Kalimantan Selatan. Dan 2020 tadi BPP kami di Cempaka terbaik 2 di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan ke depan BPP kami yang lainnya yang ada di Kota Banjarbaru ini bisa menjadi salah satu percontohan Balai Penyuluhan Pertanian untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Dan ini beliau sangat mengharapkan sekali kepada saya selaku pimpinan di Dinas Pertanian. Beliau menginginkan sekali kerjasama yang baik dari semua pihak, tidak hanya pemerintah Kota Banjarbaru, tetapi juga pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, instansi vertikal lainnya yang ada di Kota Banjarbaru, baik instansi pusat maupun instansi provinsi, serta seluruh jajaran, baik swasta maupun masyarakat, agar sama-sama bahu-membahu kita membangun sektor pertanian di Kota Banjarbaru. Dan saya bangga sekali
kelompok tani kami akhir-akhir ini terlihat sekali kemajuannya. Pak Aris dan kawan-kawan, mulai 2018-2019 ya Pak Aris, terlihat sekali kemajuannya. Dulu saya kenal beliau sebelum saya di pertanian itu sebagai developer ya Pak Aris ya. Berpindah haluan ke pertanian dan ini saya sangat senang sekali. Saya melihat kegigihan beliau bersama dengan para anggota kelompok tani Mekarjaya Lestari ini dan memang hasilnya sudah terlihat dan tentu sudah dirasakan oleh Bapak Ibu kawan-kawan para petani yang menjadi anggota kelompok. Nah, tidak hanya sampai di situ. Kelompok-kelompok lainnya juga yang ada di wilayah Kota Banjarbaru. Kita bisa lihat kemarin tanggal 13 Juli bersama-sama dengan Pak Wali Kota kita panen melon ya Pak Gun, Pak Anton di kelompok tani di kawasan perkantoran provinsi. Itu kita kemarin panen melon juga. Dan melon ini merupakan salah satu produk para petani kami yang ada di Kota Banjarbaru, tidak hanya di Banjarbaru Kota tetapi juga di Kecamatan Cempaka. Dan hasilnya Pak Guru, ini sudah sampai ke wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Jadi penjualan melon kami ini tidak hanya untuk masyarakat Kota Banjarbaru tetapi sudah merambah ke provinsi lain. Nah ini yang salah satunya yang kami syukuri. Itu artinya terjadi kemajuan yang luar biasa dari para petani kami. Ditambah hari ini kita mendapatkan kerjasama yang namanya Sekolah Lapang Iklim Operasional. Saya mengharapkan kawan-kawan para petani yang menjadi peserta Sekolah Lapang Iklim Operasional hari ini bisa mengikutinya dengan sungguh-sungguh, bisa memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya, sehingga bisa mengatur waktu tanam juga, bisa meningkatkan produksi pertanian Bapak Ibu, kawan-kawan kelompok tani. Baik itu sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lainnya yang Bapak Ibu usahakan. Harapan kami dari pemerintah Kota Banjarbaru, dari dinas, kerjasama ini Pak tidak hanya sampai di sini. Mudah-mudahan kerjasama dengan Satklim Banjarbaru ini bisa terus berlanjut. Tidak hanya dengan BPP Banjarbaru, tetapi juga dengan BPP kami yang lainnya. Kami punya 4 BPP, Banjarbaru, Cempaka, Landasan Ulin, dan Liang Anggang. Mudah-mudahan ke depan hal yang seperti ini juga bisa dilaksanakan dengan kelompok-kelompok tani yang lain, dengan BPP-BPP kami yang lainnya. Sehingga kami harapkan impian Bapak Wali Kota kami untuk memajukan sektor pertanian di Kota Banjarbaru bisa segera kita wujudkan. Kawan-kawan petani terutama terus semangat. Ini pesan almarhum Bapak Wali Kota yang perlu kita jadikan motivasi untuk kita sama-sama bahu-membahu memajukan sektor pertanian di Kota Banjarbaru yang kita cintai ini. Mungkin itu Pak yang kami bisa sampaikan. Saya berharap kawan-kawan petani yang saya cintai bisa mengikuti ini dengan baik, bisa memanfaatkan momen ini. Dan kami berharap juga dengan Pak Guru dan jajaran satuan klimatologi lainnya, mudah-mudahan kita bisa terus bekerja sama di hari ini, besok, dan masa-masa yang akan datang untuk sama-sama memajukan sektor pertanian, tidak hanya di Kota Banjarbaru, tetapi juga di Banua yang kita cintai ini. Dan tentu saja mudah-mudahan pembangunan sektor pertanian di Banua dan Indonesia bisa lebih maju lagi. Amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Siti Hamdah SPMT atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan anggota Komisi 5 DPR RI yang saat ini sudah terhubung via Zoom meeting. Kepada Bapak Haji Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Deputi Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Pak Herizal. Beberapa hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Herizal di ruang Komisi 5 DPR RI. Salam sehat Pak Herizal, beserta seluruh jajaran dari BMKG. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Guru Kepala Stasiun Klimatologi Banjarmasin yang menjadi tuan rumah pada kesempatan hari ini beserta seluruh jajarannya, Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru beserta seluruh jajaran, hadirin hadirat sekalian yang tidak dapat saya sebutkan persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah kita semua selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentu kita patut bersyukur karena pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat bersilaturahmi melalui virtual meeting, virtual Zoom meeting, dan sebagian tentu melaksanakannya secara fisikal di Banjarbaru. Ulun sendiri sangat bersyukur karena BMKG secara institusional terus memberikan dukungan pada berbagai kegiatan publik. Dan ini tentu sebagaimana saran dan arahan dari Komisi 5 DPR RI sebagai mitra kerja dari BMKG, kita berkomitmen semua untuk melakukan penguatan institusi BMKG, baik dari sisi kewenangan, pelayanan, termasuk penganggaran. Insya Allah minggu depan kami bersama-sama dengan Kepala BMKG dan seluruh jajaran akan melakukan pembahasan RAPBN tahun 2021 di Komisi 5 DPR RI. Kami insya Allah akan memberikan dukungan pendanaan. BMKG akan mendapatkan dukungan pendanaan yang tidak kecil. Tahun depan kalau saya tidak salah hampir 0,5 triliun dana akan ditambahkan untuk BMKG secara keseluruhan, dan itu tentu harapannya dapat memperkuat peran dan fungsi dari BMKG di seluruh Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan, daerah pemilihan yang saya wakili. Yang kedua, kami sangat senang karena kegiatan SLI operasional itu bisa dilangsungkan di beberapa tempat di Kalimantan Selatan. Bapak Deputi dan seluruh jajaran, ingin saya sampaikan bahwa selain sebagai anggota DPR RI, saya juga sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan. Karena itu kegiatan SLI ini tentu akan menambah bobot dan kapasitas serta pengetahuan para petani kami di Kalimantan Selatan. Tadi Ibu Kepala Dinas mengungkapkan bahwa Banjarbaru memang bukan daerah pertanian, tetapi hasil-hasil pertanian dari kota Banjarbaru memang jauh lebih unggul dalam beberapa aspek dibanding daerah-daerah yang lain. Saya kira keunggulan ini insya Allah akan terus dipacu dengan penguatan kapasitas di bidang cuaca dan iklim yang akan dilakukan oleh para petani. Ulun memohon kepada Bapak Ibu sekalian dari kelompok Tani Mekarjaya Lestari yang ada di Banjarbaru yang hari ini menjadi bagian dari kegiatan SLI operasional ini untuk nanti berkenan menjadi dalam tanda kutip pengajar kegiatan-kegiatan seperti ini kepada kelompok-kelompok tani yang lain. Bukan hanya di lingkup kota Banjarbaru, tapi juga di lingkup Kalimantan Selatan. Penularan ilmu pengetahuan, transfer of knowledge itu menjadi penting di antara para petani agar para petani tidak puas hanya sekedar mengandalkan pengetahuan dan pengalaman tradisionalnya dalam membaca cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim adalah salah satu faktor paling penting dalam pertanian. Pertanian tanpa mampu membaca cuaca dan iklim, kerap kali kita gagal panen. Kerap kali kita menghadapi berbagai masalah. Pembacaan cuaca dan iklim yang dipadukan dengan pengetahuan dan teknologi yang akan dipandu oleh BMKG adalah cara kita untuk menghadirkan satu pola pertanian yang lebih modern, efektif, dan efisien. Bapak Ibu sekalian, bulan lalu saya mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo ke Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka meninjau rencana kegiatan food estate. Food estate adalah satu lahan yang dihadirkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat dalam rangka ketahanan pangan nasional. Kalimantan Tengah dijadikan wilayah untuk melaksanakan kegiatan itu. Dan saya yakin ke depan jika di Kalimantan Tengah berhasil,
maka Kalimantan Selatan sedikit banyak juga akan dilibatkan dalam konteks-konteks itu. Karena Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan memang di dalam perencanaan ibu kota negara yang baru adalah bagian dari penyangga pangan nasional yang akan dihajatkan sebagai konsekuensi logis dari perpindahan banyaknya penduduk ke depan ke ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Karena itu dunia pertanian harus dilengkapi dengan berbagai macam pengetahuan. Salah satu pengetahuan utama yang harus dimiliki adalah pengetahuan tentang cuaca dan iklim. Karena itu Bapak Deputi, mohon kiranya untuk tahun depan mari sama-sama kita rancang anggaran agar kegiatan-kegiatan kerakyatan seperti SLI operasional ini bisa dirasakan lebih masif oleh masyarakat kita, baik di Kalimantan Selatan maupun di Indonesia. Karena saya yakin kegiatan-kegiatan publik seperti ini, pelayanan-pelayanan publik yang dilakukan oleh BMKG seperti ini, tentu akan bermanfaat dalam konteks, bukan hanya pertanian, tapi dalam konteks ketahanan pangan dalam arti yang luas. Yang kedua, tentu kita mendorong agar BMKG dalam konteks pelayanan publiknya bisa juga nanti melakukan modernisasi dan percepatan informasi cuaca ya dan iklim yang bisa dinikmati oleh para petani melalui penyebaran informasi yang mudah, murah dan cepat. Kita mengetahui saat ini sudah ada pola penyebaran informasi seperti itu, kendati demikian harus kita akui keterbatasan akses yang juga dilakukan oleh para masyarakat kita di tingkat bawah. Saya membayangkan ke depan BMKG bisa menyajikan satu data berbasis misalnya kecamatan bahkan desa dalam konteks cuaca pertanian, cuaca dan iklim pertanian, agar para petani di level itu bisa mengetahui kapan mereka layak menanam, apa antisipasi terhadap dunia pertaniannya berbasis data-data cuaca yang dimiliki oleh BMKG. Saya yakin BMKG di bawah kepemimpinan Ibu Profesor Dwi Korita akan terus melakukan pembaharuan dan reformasi dan perbaikan, dan hubungan BMKG secara kelembagaan dengan Komisi 5 sangat baik. Karena itu mari kita bergandeng tangan khusus di Kalimantan Selatan untuk melayani masyarakat Banua kita bergerak menjadi lebih maju. Dari saya sekian dan terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa mengikuti ini dengan tuntas karena pada saat yang bersamaan kami sedang melakukan rapat di Komisi 5 DPR RI dan saya juga harus mengikutinya. Karena itu selamat melaksanakan SLI operasional. Semoga kegiatan ini terus menambah manfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kepada rekan-rekan Kepala Stasiun Klimatologi di seluruh Indonesia, salam kenal dan salam hormat. Terus bertugas melayani masyarakat kita. Insya Allah pelayanan Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia dinantikan dan terus diapresiasi oleh masyarakat. Jika ada apa-apa, sampaikan kepada kami, Komisi 5 akan selalu bersama-sama BMKG. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada atas sambutannya. Acara selanjutnya, sambutan Deputi Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang saat ini sudah terhubung via Zoom meeting. Kepada Bapak Dr. Andes Herizal MSI, kami silakan. Masih di mute, Pak. Pak masih di mute, Pak. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rifki, anggota Komisi 5 DPR RI, yang telah memberikan support yang banyak kepada kita semua, dalam ini BMKG, untuk bagaimana mengembangkan layanan yang langsung dapat dirasakan masyarakat lewat kegiatan Sekolah Iklim Pola Baru. Mudah-mudahan meskipun ini baru kita bisa terus kembangkan sehingga katalah manfaatnya bisa lebih banyak lagi kita rasakan buat masyarakat. Jadi saya harapkan juga Pak Rifki
terus dukungannya agar kegiatan ini betul-betul ke depan menjadi kegiatan yang membudaya, sehingga katakanlah pertahanan kita ke depan akan lebih maju dan lebih maju lagi. Selanjutnya juga yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru yang telah memberikan tadi sambutan yang sangat inspiratif bagi kita semua. Tidak hanya untuk Kota Banjarbaru, tapi juga diterapkan di kabupaten kota lain di Kalimantan Selatan. Juga pada kesempatan ini saya hormati Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Haji Fauzi Nur, kemudian Kepala BPP Banjarbaru Selatan, Bapak Anton, tuan rumah kegiatan ini Bapak Guru dan tim yang saya banggakan, kemudian Kepala Stasiun Klimatologi Indonesia hadir pada kesempatan pagi ini, dan juga Bapak Kepala Pusat Iklim Terapan dan jajarannya yang telah menggait kegiatan ini dengan konsep-konsep baru. Mudah-mudahan konsep ini terus kita kembangkan secara dirasakan benar-benar manfaatnya bagi kita, bagi kelompok tani dan juga bagi kita yang berminat di sektor pertanian. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama saya mengajak semua mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan dan rahmatnya pada pagi ini alhamdulillah kita bisa hadir bersama di tempat ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara pembukaan sekolah lapangan iklim operasional kedua di Kalimantan Selatan tahun anggaran 2020. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertahankan kesehatan ini paling tidak sampai dengan satu musim tanam, sehingga kita bisa melihat hasil dari kegiatan ini di satu musim tanam. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mohon maaf sebetulnya memang tadinya saya tidak bisa menghadiri kegiatan ini karena harus rapat di Bogor dengan Galaka. Tapi pada saat yang bersama diminta kepala badan untuk hadir juga kembali ke kantor karena ada rapat betering dengan Bappenas dan Keuangan pada jam 10 ini, sehingga tadi saya sempat memang ikut ini, pengen katakanlah memberikan atau mendengar catatan-catatan dari Bapak Ibu sekalian dan juga catatan dari yang kita hormati Ketua Anggota Komisi 5 DPR RI untuk katakanlah memperbaiki kegiatan ini ke depan. Dan saya didaulat untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Jadi mohon kalau sambutan ini lakukan secara tergesa-gesa karena memang kami masih juga memperhatikan ada Zoom meeting di kamar sebelah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kegiatan ini mungkin terlambat kita lakukan karena kita sama-sama ketahui pada di bulan Maret yang lalu kita juga ternyata terkena pandemi COVID-19 sebagaimana dengan masyarakat dunia lainnya. Sehingga pada saat itu pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar. Sehingga katakanlah di beberapa tempat, sekian hampir sekian tempat di Indonesia kita tidak bisa melakukan kegiatan, terutama di luar ruangan. Ini akibatnya memang kegiatan yang direncanakan menjadi tertunda beberapa saat. Namun alhamdulillah di bulan Juni ini kegiatan PSBB mulai dilonggarkan, tapi tetap kita patuhi protokol kesehatan sehingga kegiatan juga bisa kita laksanakan kembali. Dan alhamdulillah di Kalimantan Selatan ini ada kegiatan kedua, kita melakukan sekolah lapangan iklim untuk kelompok tani di Kota Banjarbaru. Ini saya kira patut kita syukuri, artinya bahwa kita meskipun dalam keadaan terbatas kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun memang saya harapkan dari kegiatan ini protokol kesehatannya tetap dipatuhi, yaitu pertama ketika langsung jaga jarak, kedua menggunakan masker, ketiga mungkin secara berkala membasuh tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah mudah-mudahan dengan kegiatan ini, dengan vaksin ini, kita bisa melakukan kegiatan di tempat terbuka, tapi tetap bisa terhindar dari wabah COVID-19. Ini kita harapkan terus berlaku. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebetulnya kalau kita bicara kegiatan sekolah lapangan iklim seperti disampaikan oleh Pak Guru tadi, bukan merupakan jalan baru.
Kegiatan ini diinspirasi ketika pemerintah di akhir tahun 2011 mengeluarkan IPRES tentang ketahanan pangan dalam menghadapi iklim ekstrim. Dan BMR berpikir bagaimana kita berkontribusi untuk mempertahankan pangan dalam menghadapi iklim ekstrim. Nah, dalam konteks ini di Restra BMKG yang lalu kita melakukan kegiatan sekolah iklim dengan 3 moda, yaitu moda SLI 1, SLI 2, dan SLI 3. Lebih banyak SLI 2 lebih banyak karena kegiatan ini adalah kegiatan teoritik. Namun rasanya untuk kegiatan teoritik ini bagus, tapi mungkin harus diperbaiki lagi di Restra pemerintah yang ke depan 2024. Nah, oleh karena itu kami pikirkan 2 Restra yang sekarang ini kita lakukan sebagian besar adalah dengan 1 tatap muka 1 kali musim tanam. Artinya memang kita belajar sambil langsung praktek di lapangan, mengukur, memperhatikan cuaca dan iklim. Nah, mudah-mudahan seperti ini katakanlah bisa pengetahuannya kita dapat, tapi juga skill-nya juga kita dapat. Ini yang kita harapkan dari kegiatan sekolah iklim operasional. Karena apa? Karena kalau kita bicara pertanian, sebetulnya kita bicara kegiatan di tempat terbuka. Kegiatan di tempat terbuka ada 3 faktor untuk kegiatan pertanian. Ada faktor bibit, faktor lahan, dan cuaca dan iklim. Mungkin bibit, saya kira teman-teman pertanian sudah bisa menguasai dengan beragam bibit yang dihasilkan lewat rekayasa genetika. Kemudian juga lahan bisa dikondisikan lewat pemupukan tersebut. Tapi sampai sini cuaca dan iklim masih menjadi faktor pembatas karena tidak bisa kita kendalikan. Nah, oleh karena itu lewat kegiatan ini harapkan iklim ke depan tidak menjadi faktor pembatas lagi, tapi menjadi faktor juga penunjang optimalisasi kegiatan pertanian. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah memahami karakternya, sudah memahami polanya, sudah memahami kapan potensi iklim ekstrim terjadi, sehingga katakanlah strategi pertanian akan lebih baik lagi. Nah, ketika ini terjadi, maka iklim yang sebelum menjadi faktor pembatas, ke depan tidak menjadi faktor pembatas, tapi faktor penunjang keberhasilan Bapak Ibu di lapangan dalam budidaya pertanian apapun, baik itu tanaman pangan maupun tanaman hortikultura seperti yang dilakukan teman-teman sekarang ini. Saya tadi dengar ada cabai hijau, ada mungkin tomat, ada juga jagung untuk pakan ternak. Ini saya kira untuk mensupport ketahanan pangan kita, karena mungkin kita pangan tidak hanya perlu beras, tapi kita juga perlu cabainya seperti apa, mungkin tomatnya seperti apa. Mungkin juga kita perlu juga lauknya seperti apa, didukung oleh ketahanan perikanan yang bagus, sehingga mungkin pakannya seperti apa yang kita siapkan lewat tadi jagung untuk pakan ternak. Nah, ini saya kira kegiatan-kegiatan yang mungkin patut diapresiasi. Saya sampaikan juga kegiatan ini adalah kegiatan kita sama-sama belajar. Bukan berarti BMKG lebih tahu, enggak. Kita sama-sama belajar bagaimana dari kegiatan ini kita mengetahui karakter lokal setempat yang kita catatkan, sehingga katakanlah kita harapkan ke depan ini menjadi histori yang bagus, menjadi katakanlah kearifan lokal baru. Kearifan lokal dihasilkan oleh base-nya adalah pengukuran, base-nya adalah scientific. Nah, ini saya harapkan bisa ke depan meningkatkan produktivitas kegiatan kita. Yang hal lain yang diharapkan mungkin bukan hanya produktivitas, tapi kita juga harapkan ini adalah nilai tambah ekonomi. Oleh karena mungkin bisa saya ceritakan aja beberapa tempat, ada di Malang, ada di Jawa Tengah, para petani milenial mencari kegiatan, malah ketika diharapkan hal ekstrim muncul, mereka nanti kita panen di saat petani lain tidak panen. Ini juga ada hal-hal unik dilakukan oleh teman-teman di petani di Jawa Tengah dan di Malang. Ini mungkin ke depan juga seperti itu, karena kita harapkan dari kegiatan pertanian bukan hanya produktivitas, tapi ada nilai ekonomi bisa didapatkan dari kegiatan pertanian ini. Ini yang saya kira bisa menginspirasi teman-teman pertanian di Kalimantan Selatan. Dukungan dari tadi anggota dewan saya kira sangat kita harapkan ada ke depan lebih banyak lagi, dan juga kedukungan dari teman-teman di dinas pertanian dan penyuluh BPP agar katakanlah kita berbagi sumber daya, karena saya kira memang kalau dilakukan oleh BMKG sendiri
jumlahnya sangat terbatas dalam 1 tahun, tapi saya kira kalau kita berbagi sumber daya, kegiatan ini bisa dilakukan di tempat yang lebih banyak lagi. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa informasi tadi diharapkan lebih menyentuh lagi sampai level tadi desa atau kelurahan. Nanti harapan kita bisa terinspirasi dari sarannya Bapak Rifki untuk membuatkan tool lokal, karena saya kira juga teman-teman di lokal punya kemampuan IT yang bagus, sehingga mudah-mudahan dari kelompok ini muncul juga kemasan informasi pertanian, cuaca dan pertanian lewat tadi nuansa lokal Kalimantan Selatan yang mungkin bisa ditiru oleh kelompok tani lain di luar Kalimantan Selatan. Saya kira tadi dari dari video klip ringkasnya saya sudah tangkap bahwa sebetulnya Kalimantan juga punya potensi IT yang luar biasa. Saya kira yang bisa dikembangkan untuk bagaimana memberikan informasi pertanian, maksudnya pertanian dalam skala lokal Kalimantan Selatan yang lebih spesifik. Yang saya kira teman-teman di pertanian Kalimantan Selatan, teman-teman BEM Kalimantan lebih tahu dibanding kami-kami yang di Jakarta. Saya kira nanti kita dokong kepada teman-teman sekarang. Mudah-mudahan tadi diharapkan dukungan DPR itu memang bisa terwujud di tahun depan, kita mendapat anggaran yang mungkin cukup sehingga katakanlah kegiatan ini bisa kita kembangkan lagi. Nah, itu mungkin poin-poin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Kapus Yanklim dan jajarannya yang telah menginisiasi acara ini lewat kegiatan SI Pola Baru. Kemudian Pak Guru dan tim yang telah menerapkan SI Pola Baru di Kalimantan Selatan, tentunya dengan dukungan komunitas pertanian di Kalimantan Selatan, baik dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala BPTP, BPTH, dan lain-lain yang tidak saya sebutkan sekali lagi. Saya lagi ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan lewat kolaborasi ketahanan pangan betul-betul terwujud di Indonesia lewat dukungan masyarakat pertanian yang ada di masing-masing provinsi. Ini mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Sekolah Lapang Iklim Operasional di Provinsi Kalimantan Selatan yang kedua untuk anggaran tahun 2020 dinyatakan dibuka dengan resmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi acara kita sehingga acara kita ini bermanfaat bagi kita bersama, bagi BMKG, bagi Dinas Pertanian, bagi BPTP, BPTH, dan juga kelompok tani dan para petani agar betul-betul ke depan bahwa nilai tambah dari kegiatan ini dirasakan oleh masyarakat kita. Pada kesempatan ini juga saya mohon maaf karena mungkin mengikuti dua kegiatan yang bersamaan sehingga katakanlah agak tergesa-gesa, namun tidak mengurangi apresiasi saya kepada teman-teman di Kalimantan Selatan yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. Mudah-mudahan acara yang baik juga menghasilkan kegiatan yang baik. Demikian, bila daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan modem dan alat bantu Sekolah Lapang Iklim Operasional secara simbolis kepada peserta SLI. Kepada Bapak Aris sebagai Ketua Kelompok Tani Mekar Jaya Lestari, disilakan untuk ke depan. Kami mohon kepada Bapak Kepala Stasiun Klimatologi Banjarbaru, Bapak Guru, untuk berkenan dapat menyerahkan modem dan alat bantu SLI kepada perwakilan peserta. Terima kasih kepada Bapak Guru dan Bapak Aris.
Acara selanjutnya adalah foto bersama untuk peserta Zoom meeting. Kepada para peserta dimohon untuk mengaktifkan video. Sudah siap? Dimulai dari slide pertama. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Kemudian slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Sudah. Terima kasih kepada para peserta Zoom meeting atas kehadirannya. Kami ingatkan kembali kepada peserta Zoom meeting untuk dapat berkenan mengisi presensi pada link yang telah kami bagikan di kolom chat di bit.ly/presensi SLI BJB. Terima kasih kepada para peserta Zoom meeting atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara SLI Operasional Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih kepada Bapak Komisi 5 DPR RI, Bapak Depklim, Bapak Kepala Pusat Layanan Iklim Terapan, Kepala Bidang Kabid Iklim Terapan, dan Kepala Stasiun seluruh Indonesia. Peserta disilakan dapat meninggalkan meeting atau yang berkenan untuk tetap online. Selanjutnya, foto bersama peserta SLI operasional dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Kami silakan kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berada di sini untuk berfoto bersama di luar, di depan Taman Alat Stasiun Klimatologi Banjarbaru.